Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian umum Kopi Ngaji. Kita sudah masuk ke edisi yang ke-83 dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Ja'far Al-Jufri. Beliau sudah yang kedua kali ini dan insya Allah pada pagi hari ini akan membawakan tema Dekengane Pusat Belajar dari Kisah Ayah Ibrahim alaihissalam. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ja'far Al-Jufri, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, berbahagia di kesempatan pagi hari ini diizinkan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di tempat yang mubarakah ini, insya Allah Kopi Ngaji. Semoga Allah terus melimpahkan curahan-curahan rahmat dan barokahnya kepada tempat ini, kepada semua yang hadir di sini, menjadi tempat yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat di sini bukan cuma majelis ilmu ini, majelis ekonomi juga ada di belakang sana. Semoga istiqomah, semoga terus dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyiduna Al-Habib Umar bin Hafid kemarin ketika datang ke Indonesia mewasiatkan banyak hal. Salah satu wasiatnya saya ingin teruskan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Beliau mengatakan, makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairillahi qata'awan fasal. Semua yang dimulai karena Allah pasti akan langgeng, pasti akan panjang umurnya, bahkan menyambung berkesinambungan, bahkan lintas generasi. Itulah sesuatu yang dimulai karena Allah, akan dibikin panjang usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makana li ghairillahi qata'awan fasal. Apa yang bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, niatnya karena gengsi, niatnya karena duniawi, niatnya karena yang selain Allah, kata beliau, inqata'awan fasal, terpotong, tercerai-berai, hancur berantakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita meminta perlindungan daripada niat-niat yang buruk. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan juga seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini pondasinya haruslah dengan ilmu. Jangan sampai orang menyangka sedang mengamalkan ilmu, sejatinya dia tidak berada di atas rel ilmu. Contohnya orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu kalau tawaf Bapak Ibu telanjang bulan. Yang laki-laki siang, yang perempuan malam. Yang paling sopan perempuan-perempuannya ambil kain untuk nutupi bagian kemaluannya saja. Ketika ditanya, lo kenapa kamu tawafnya telanjang? Ini pakaian ini yang saya pakai, ini kan sering saya pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Masa saya bertemu dengan Allah pakai pakaian yang pernah kugunakan untuk maksiat? Seakan-akan jawabannya indah. Mereka mengatakan, inilah yang diajarkan sama nenek moyang kami, wallahu amarona biha. Lalu Allah menjawab perkataan mereka, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kemungkaran. Inilah contoh-contoh orang yang beribadah tanpa ilmu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Pakaian yang kalau dipakai
pemiliknya atau pemakainya akan memancarkan cahaya yang luar biasa. Itu adalah pakaian takwa. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, pakaian takwa itu didapatkan dengan ilmu. Ada lagi kisah tentang seorang yang beribadah tanpa ilmu. Orang Maroko, ahli ibadah, dikatakan wa mujtahidun fil ibadah, orang yang luar biasa semangatnya dalam beribadah. Nah, suatu hari dia beli keledai betina, namanya atan dalam bahasa Arab, itu atan, keledai betina. Keledai betinanya ini setelah dibeli tidak pernah ditunggangi, jamaah yang dirahmati Allah, tidak pernah dipakai sama sekali keledainya ini. Ketika ditanya, "Loh, kenapa kau beli keledai tapi tidak pernah dipakai?" "Ashtariha li uhassina biha farji." Saya membeli keledai itu untuk menjaga kemaluan saya. Maksudnya gimana? Dia ahli ibadah, dia berijtihad dalam beribadah, tapi dia manusia biasa yang punya syahwat. Dia tidak mau berzina dengan wanita, tapi menyalurkan syahwatnya kepada keledai. Ini repot dak orang ini. Ini orang yang beribadah tapi tidak tahu ilmu. Bahaya apa tidak bahaya begini? Kalau kita mau mencari ilmu, baca buku sendiri apa belajar sama guru, Bapak Ibu? Ada seorang namanya Hakim Tuma. Hakim Tuma ini suatu hari, dia seorang, kalau zaman dulu hakim itu orang pinter. Kalau zaman sekarang orang pinter itu apa? Dukun ya. Tapi kalau zaman dulu ini orang yang ahli kedokteran tapi dia enggak melewati jalur formal. Nah, ini Hakim Tuma, dia baca buku sendiri sampai jadi seorang yang ahli pengobatan. Hakim Tuma ini suatu hari membaca buku, kemudian mendapatkan di dalam buku itu tulisan inna hayyatas saudai dawaun min kulli da. Sesungguhnya ular hitam itu adalah obat dari segala macam penyakit. Maka setiap ada pasien disuruh cari ular hitam, suruh cari ular hitam, suruh cari ular hitam. Alhasil bukannya orang-orang pasien ini sembuh, mati semua. Ada yang kepatuk, ada yang makan racunnya, akhirnya mati. Selidik punya selidik, ternyata buku yang dibaca sama Hakim Tuma ini salah cetak. Harusnya tulisannya inna habbatas sauda, jinten hitam, itu obat segala penyakit, betul? Nah, karena ketambahan titik salah cetak, dibacanya hayyatus sauda, ular hitam. Ini adalah contoh orang yang gagal karena belajarnya tidak pakai guru. Gaya-gaya baca kitab sendiri. Nah, ini repot, ini orang-orang model begini. Dalam tradisi keilmuan kita diajarkan man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Dalam semua ilmu atau ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu aqidah, ilmu tasawuf, dan ilmu alat yaitu bahasa Arab untuk mempelajari semua ilmu ini. Inilah yang dimaksud dengan ilmu syar'i, yang jangan coba-coba baca buku sendiri tanpa dikonfirmasi pemahamannya kepada guru, rawan salah faham. Kalau Hakim Tuma dalam urusan kedokteran aja bisa membunuh sekian banyak manusia, apalagi ini urusannya dengan urusan akhirat, surga dan neraka, kok bonek tanpa guru, berbahaya. Kalau bahasa Jawa ini gak bahaya tak? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya diminta sama guru saya Ustaz Syakir untuk menyampaikan pengajian judulnya Dekengane Pusat. Wah, mantap. Belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belakangan ini Dekengane Pusat sedang viral ya Bapak Ibu ya. Yes, kita ngikuti logika sosial media ya, enggak apa-apa, biar kopi ngaji ikut viral. Apa ini kok pengajian pagi-pagi Bapak Ibu kok judulnya Dekengane Pusat? Menarik sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di satu kerajaan yang masyarakatnya ini adalah orang-orang pagan, penyembah berhala. Nama beliau adalah Ibrahim bin Azar alaihi salam. Bapaknya adalah seorang pembuat Tuhan.
penjual Tuhan. Ya, bahkan ada Tuhan-Tuhannya itu yang dibuat dari makanan. Ya, jadi setelah dibikin, selesai disembah, dimakan. Nah, pemakan Tuhan. Kalau kita dulu SD belajar ada omnivora, ada karnivora, ada herbivora, ini Tuhanvora, pemakan Tuhan. Nabi Ibrahim adalah anak muda yang secara fitrah dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingkari penyembahan berhala. Bukan hanya mengingkari penyembahan berhala, bahkan beliau sangat memusuhi. Suatu ketika tradisi orang-orang kerajaan tersebut sedang keluar untuk berburu, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu masuk ke dalam rumah peribadatan membawa kampak, lalu dihancurkan semua berhala-berhala yang kecil itu, kemudian kampaknya dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Ketika rajanya pulang dari berburu, dia berangnya luar biasa, marahnya luar biasa. Digambarkan di dalam Al-Quran, man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Ini orang dolim ini. Maka masyarakat mengatakan, qalu sami'na fatan, kami mendengar seorang anak muda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, nama anak mudanya itu Ibrahim. Seakan-akan Al-Quran ingin berpesan kepada kita, begitulah mental anak muda. Anak muda mau amar ma'ruf nahi mungkar tidak berani. Nah, ini berarti gurunya bukan Nabi Ibrahim. Kalau gurunya Nabi Ibrahim berani, anak muda itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tua mempersilahkan, oh Fadul silahkan, kau anak muda punya mental, maju, silahkan sampaikan kebenaran. Jangan sebaliknya, anak muda tidak punya mental, kalau punya mental disikut sama yang tua, repot ini. Kalau dakwah Islam modelnya kayak gini, tidak akan ada yang maju ini. Fa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian faktu bihi ala a'yunin nas, datangkan Ibrahim ini di hadapan manusia, kita sidang, kita permalukan dia. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kau yang melakukan ini semua terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bukan ana, ini yang menghancurkan berhala-berhala ini Tuhan yang paling besar. No, ada kampak di lehernya dia. Fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Coba kau tanya aja sama dia kalau dia bisa ngomong. Ya tidak mungkin lah, dia ini kan tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. La ya uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Kalian ini aneh, kalian celaka kalian. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat? Sebenarnya yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim itu bukan berhala fisiknya, tapi berhala logikanya. Orang-orang itu sebenarnya memiliki logika yang bermasalah tentang ketuhanan, maka bagian itulah yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Tuhan itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, di mana dia bisa mendengar, melihat, mencipta, mengatur, dan seterusnya. Maka ketika logika dan argumentasi sudah tidak mampu mengatasi, yang bermain adalah kekerasan fisik, betul apa tidak? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian betul-betul akan melakukannya. Maka ditumpuklah kayu-kayu yang sangat tinggi, dibakarlah kayu-kayu tersebut. Konon katanya para ulama mufassirin menyebutkan ada beberapa riwayat, ada yang bilang apinya menyala selama seminggu, ada yang bilang apinya menyala selama 40 hari, ada yang bilang apinya menyala selama 2 bulan. Wah, ini hebat ini mereka. Golek kayu biar gitu Pak ya. Kemudian disiapkan sebuah manjanik. Manjanik itu apa Pak? Manjanik itu ketapel besar yang seharusnya buat ngelempar batu, tapi dipakai buat ngelempar Nabi Ibrahim.
Sudah posisinya duduk Nabi Ibrahim di dalam ketapel itu, malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan pertolongan saya? Gitu kata malaikat Jibril. Nah, kalau kita yang Nabi Ibrahim, ya Bril, cepat Bril, tolong selamatkan saya segera mungkin gitu. Tapi jawaban Nabi Ibrahim, kalau dari kamu saya tidak butuh, tapi kalau dari Allah saya butuh. Malaikat Jibril bilang lagi, ya kalau kayak gitu kamu sekarang segera minta sama Allah supaya segera diselamatkan. Katanya, Tuhanku sangat mengetahui isi hatiku, jadi aku nggak perlu ngomong apapun, insya Allah Tuhanku akan memberikan apa yang aku butuhkan dan apa yang aku inginkan. Betul? Ini adalah contoh teladan orang-orang yang memiliki kebersihan, kemurnian dan kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dekengannya pusat ini yang begini-begini aman. Wah, kadang-kadang kita dekengannya pemimpin organisasi tertentu, pemimpin ormas tertentu, pemimpin partai tertentu, pemimpin gitu aja kita udah pedenya luar biasa kesana kemari, kayak ndak ada takutnya. Tapi katanya dekengannya Allah, takut besok makan apa, takut bayar sekolah anak bulan depan. Wah, ini bohong berarti, ndak jujur berarti. Jadi Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu cuma lipstick, cuma ada di bibir tapi tidak ada di dalam hati. Siapa orang-orang yang tauhidnya ada di dalam hati? Lah ini contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Beliau katakan, kalau dari kamu saya tidak butuh, tapi kalau dari Allah baru saya butuh. Kalau kita mau membangun sebuah keluarga yang hebat, pastilah dimulai dari seorang ayah yang hebat. Karena ayah yang hebat inilah nanti yang bisa mendidik ibu hebat, nanti bisa mendidik anak yang hebat. Bagaimana mungkin ada ayah hebat kalau tauhidnya saja masih cacat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah nanti menghasilkan istri-istri yang takut kalau suaminya mati, omongannya besok kalau kau mati aku makan apa, nanti kehidupanku bakal bagaimana. Ini adalah hasil produk pendidikan dari laki-laki yang tauhidnya masih sumbing. Kalau pendidikan tauhidnya beres, tidak mungkin begitu. Ibunda Hajar itu ditinggal di padang pasir, Pak, tidak ada apa-apanya. Beliau tanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk, ya kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini ada katanya aktivis Muhammadiyah, istrinya ditinggal di rumah besar, mewah, bagus, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada mesin cucinya. Itu nangis ditinggal suaminya pergi, kok lama mentau mas. Wah, ini repot. Bener apa enggak ini? Pendidikan ngajinya di mana ngajinya ini? Kayaknya bukan di kopi ngaji. Nah, repot. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Orang-orang kafir ini merencanakan sebuah tipu daya, tapi kami menjadikan mereka itu merugi dan hina dengan tipu daya mereka sendiri. Wa makaru makro wa makarna makro. Mereka berbuat makar, kami pun juga bisa membuat makar di atas makar mereka. Apa yang terjadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah dilemparkan masuk, ada di dalam api, Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan menyelamatkan bagi hambaku Ibrahim. Orang kalau beriman kepada Allah, orang kalau tauhidnya kepada Allah baik, Allah bisa saja mengubah sistem alam semesta ini hanya sekedar untuk menyelamatkan satu orang hamba. Api itu logikanya panas apa dingin, Bapak Ibu? Bagi orang-orang kafir itu mendekati api itu tidak bisa karena saking panasnya.
Tapi bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diceritakan sama guru kita semua Habib Umar bin Hafid, beliau ada di dalam api itu tinggal selama 40 hari, itu menikmati kenikmatan surgawi. Beliau tinggal di tempat yang sangat sejuk dan teduh. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan makanan-makanan dari surga. Allah turunkan sebuah pakaian yang sangat luar biasa dari surga, yang nanti ini pakaian akan diteruskan turun temurun kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, yang kemudian Nabi Yusuf memberikan gamisnya kepada ayahnya untuk menyembuhkan matanya yang buta, dan digunakan untuk menutup Zulaikha yang tua menjadi muda kembali. Itu adalah gamis tersebut. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hidup Nabi Ibrahim, di dalam api itulah beliau memiliki hubungan yang paling istimewa yang belum pernah beliau bayangkan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah beliau bermunajat kepada Allah, yang mana hubungan beliau dengan Allah itu seperti jalan tol, tidak ada sekatnya sama sekali. Orang-orang ingin menjatuhkan Nabi Ibrahim, orang-orang ingin memusuhi Nabi Ibrahim, orang-orang ingin menghancurkan dakwah Nabi Ibrahim, orang-orang ingin menggagalkan dakwahnya Nabi Ibrahim, orang-orang ingin memandulkan tauhidnya Nabi Ibrahim. Yang terjadi sebaliknya, rencana mereka, strategi mereka justru membuat Nabi Ibrahim semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang tauhidnya murni. Seakan-akan dia difitnah, seakan-akan dia dijatuhkan, seakan-akan dia dijegal. Yang terjadi justru tangan Allah semakin dekat, pertolongan Allah semakin dekat kepada orang-orang yang seperti ini, asal jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 hari beliau menikmati kenikmatan yang luar biasa, yang kata beliau ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, ibadah apa yang kamu rasakan paling nikmat? Kapan kamu merasakan puncak kenikmatan ibadah dalam hidupmu? Nabi Ibrahim menjawab, ketika aku berada di dalam api. Kadang-kadang ada orang-orang ya, model-model seperti kita-kita di Bapak Ibu ya, yang masuk surganya tuh lewat jalur ujian. Kalau lewat jalur ilmu kok ya males belajar, males datangi ulama. Lewat jalur ibadah kok ya tahajud ya enggak, duha ya kecer-kecer, ngaji Quran ya assalamualaikum, hayya ala sholah, hayya ala falah, masih ngurusi urusan dunia kan gitu. Mau lewat jalur ibadah gimana? Mau jalur taat suami kok ya. Kalau wajah-wajah ibu-ibu sini ini tak pandang katanya taat suami semua ini. Amin amin. Jalur yang paling mungkin tuh jalur ujian. Orang-orang yang ujiannya banyak dalam kehidupan, ketahuilah Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai hamba, maka hamba itu akan diuji. Kau ini mendekat kepada Allah lewat jalur-jalur yang tol itu susah, wes kau lewat jalur ujian aja, setiap hari diuji sama Allah. Nah itu solusinya sabar. Kalau sabar nanti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu teladan yang luar biasa. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita rekonstruksi di dalam kehidupan kita dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba dalam kesempatan ini coba kita ambil satu saja tentang bagaimana beliau bisa memberikan teladan yang sempurna kepada anak dan istrinya dalam urusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya, yaitu Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam, untuk dibawa ke satu daerah yang disebut dengan Lembah Bakkah, atau di kemudian hari dikenal dengan kota Makkah. Nabi Ibrahim ini tinggal di Kan'an atau Palestina, yang mana pada masanya penduduk Kan'an ini adalah kaum yang pagan, penyembah berhala.
Bukan cuma itu, mereka adalah kaum-kaum yang ahli maksiat. Kalau bahasa Jawanya molimo, komplit ada semua di situ. Nah, Nabiullah Ibrahim membawa istri dan anaknya keluar dari lingkungan yang negatif tersebut, lalu mengantarkannya ke sebuah lembah, ya kan? Mekah itu kan lembah yang tak berpenghuni, tak bertuan, dalam rangka menyelamatkan akidahnya. Kadang-kadang ada orang-orang tua yang merasa dia ustadz, merasa dia dai, merasa dia pinter, lalu kepedean gitu. Ya tidak apa-apa, tinggal di lingkungan yang rodok dalam tanda kutip kayak gimana, nanti akan saya didik sendiri. Lu levelnya Nabi Ibrahim tuh loh. Levelnya Nabi Ibrahim tuh anaknya diselamatkan dari lingkungan yang buruk, dibawa ke lingkungan yang bersih dan steril dalam rangka menyelamatkan akidah. Karena kenapa? Anak-anak ini kadang-kadang dididik di rumah sama orang tuanya, diajari hal-hal yang baik. Begitu keluar ketemu anak tetangga, itu sudah kebun binatang apal lancar fasih. Wah curut, wah tikus, macem-macem, cicak keluar dari lisannya itu fasih. Lebih fasih daripada baca Al-Quran. Dididik sama orang tuanya 7 tahun, tidak boleh keluar rumah, sekali aja datang ke rumah neneknya ketemu sama orang lain, selesai nilai-nilai itu hilang semuanya. Nah, maka inilah bentuk daripada pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, memilihkan lingkungan yang baik untuk anak dan istrinya, diciptakan lingkungan yang kondusif supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik, bisa murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibawa ke lembah Mekah ini, Ibunda Hajar itu tanya sama suaminya, wahai suamiku, sebenarnya saya salah apa toh kok saya dihukum kayak begini? Tolong saya dikasih tahu kesalahan saya di mana. Saya mau muhasabah, saya mau introspeksi, saya mau berbenah. Ngomong terus tapi tidak ada satupun yang dijawab sama Nabi Ibrahim. Ini perempuan yang soleha itu begitu. Dia menyampaikan kepada suaminya keinginan baiknya untuk taubat, keinginan baiknya untuk berbenah, menanyakan kepada suaminya, apa toh hal yang membuat kau tuh tidak suka sama aku? Bukan suaminya kayak gitu terus malah ikut-ikutan ngambek. Masih ingat materi kemarin ibu-ibu, kesolehan wanita posisinya di mana? Di mana? Di wajahnya. Bapak-bapak harap tenang. Materi kita Nabi Ibrahim, bukan pasangan suami istri. Bapak-bapak tuh seneng banget kok Bu, kalau kayak nek aku ngisi di sini tuh kayak mereka mendapatkan amunisi gitu loh. Pulangnya bar kita dalili bojoku cocok Ustaz ya, untuk dalil akeh. Balik kepada Ibunda Hajar. Ketika pertanyaan-pertanyaannya tidak dijawab sama Nabi Ibrahim, diganti pertanyaannya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Lihat ini wanita soleha ini, cerdas. Apakah ini perintah Allah? Katanya iya, ini perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, fa'asyara bi ra'sihi an-na'am. Beliau mengisyaratkan saja dengan anggukan kepalanya, ya. Maka seketika itu yang keluar dari lisan wanita solehah itu, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. No, pendidikan tauhidnya bisa, silahkan Pak, bisa masuk di dalam hati sanubari seorang wanita yang merupakan istrinya, yaitu Ibunda Hajar. Ya sudah, setelah itu Nabi Ibrahim pergi, Ibunda Hajar ya sambil mikir, tetap beliau manusia biasa, perempuan sendirian di padang pasir, cuma ditinggali air 1 botol sama korma 1 mangkok. Wah, ini bisa bertahan berapa lama ini? Ketika persediaan makan dan minumnya habis, Ibunda Hajar mulai panik ketika Nabi Ismail kecil menangis. Kemudian dia berlari ke atas bukit Sofa mencari air, lalu melihat Fata Morgana di Bukit Marwah, disangkanya air, kemudian lari ke sana 7 kali Sofa Marwah, datang malaikat Jibril di samping kaki Nabi Ismail, diketuk-ketukkan tongkatnya mengatakan zam zam, berkumpullah, maka terpancarlah sebuah air yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati, air yang mau disedot kayak manapun tidak akan pernah habis. Ikhtiar mencari rizki keluar sana, bolak balik rizkinya di bawah telapak kaki anaknya.
Bisa jadi bapak ini cari rizkinya sampai luar kota, sampai luar Jawa, sampai luar negeri, nggak pulang-pulang, ternyata rizkinya ada di dalam rumahnya. Rizkinya berupa istri solehah. Memang istri solehah bukan rezeki. Istri bawel gimana Pak? Ijol kayak sapi ya Pak. Makanya punya istri solehah itu qurratu ain. Suami stres kerja di luar sana, capek di luar sana, dihinakan di luar sana, diinjak harga dirinya di luar sana, pulang disambut bagaikan pahlawan sama istrinya. Wah, pada seneng suami-suami yang kayak gini nih. Istrinya qurratu ain sesuai dengan doanya, Rabbana hablana min azwajina dulu, baru wa dzurriyyatina qurratu ain. Qurratu ayun atau qurratu ain dalam bahasa Arab adalah satu keadaan kondisi di mana ketika orang menyaksikan hal tersebut, air matanya itu mengalir tanpa sadar, matanya basah tanpa sadar, itu namanya qurratu ain. Ada seorang bapak ibu anaknya rantau belajar ke Mesir misalkan, sudah 15 tahun tidak pulang, hari ini harus dijemput di bandara sama istri dan cucu-cucunya yang selama 15 tahun belum pernah ketemu. Kemudian ibunya nyambut di bandara, ngelihat anaknya turun dari jauh. Ini kira-kira apa yang terjadi? Matanya berair apa enggak kira-kira? Oh, sudah enggak kerosok ya Bu ya? Wis drojos, itulah qurratu ain. Kalau bisa mendidik istri yang qurratu ain, nikmat tenan Pak. Angel tapi Pak ya. Angel tuh kalau tidak ngerti ilmunya Pak. Kalau pengen tahu ilmunya tanya Pak Syakir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua keliling ke sana kemari mencari rizkinya ada di dalam rumahnya. Anak yang soleh itu rizki, tetangga yang soleh itu rizki, lingkungan yang baik itu rizki, punya komunitas yang baik itu rizki, punya ustadz guru ngaji yang membimbing kita rizki. Semua kebaikan yang datangnya dari Allah itu rizki. Puncaknya rizki adalah ilmu. Semua nabi ketika diutus lalu diceritakan beliau akan menjadi nabi yang jaya. Nabi Yusuf misalkan jadi menteri Mesir, Allah ceritakan falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Kata kuncinya ilmu. Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, falamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Nabi Sulaiman lebih afdol dari semua nabi, begitupun Nabi Dawud, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Hudhud, burungnya Nabi Sulaiman lebih mulia dari semua burung, dari semua hewan, karena ahadtu bima lam tuhid bih, aku mengetahui apa yang tidak Anda ketahui wahai Nabi. Ratu Balkis dapat hidayah karena ilmu. Manusia lebih unggul daripada jin karena ilmu. Bahkan Nabi Adam itu menjadi mulia sampai semua malaikat bersujud itu karena ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kita bisa santai menghadapi banyak problem dalam kehidupan karena kita punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu berantakan semua. Kata kunci untuk menyelesaikan segala masalah adalah ilmu, sebagaimana dikatakan Nabiullah Khidir alaihi salam ketika berkata kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubro. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Baik, kita kembali lagi ke Bunda Hajar. Ibunda Hajar dengan sepenuh keyakinannya kepada Allah ternyata mendapati Allah sangat sesuai dengan apa yang disangkanya. Karena Allah itu selalu sesuai prasangka hamba, betul enggak? Innallaha inda dhanni 'abdih. Allah sesuai prasangka hambanya. Ustaz, ngurusi istri angel. Nah, hati-hati. Allah sesuai prasangka hamba. Ini inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi aku sesuai prasangka hambaku. Bojoku ki pancen angel tenan Ustaz. Nah, itu hati-hati. Sesuai prasangka. Dan
Disebutkan sama guru saya, sahibul husnudzon lam yakhib. Orang yang selalu husnudzon tidak akan kecewa selama-lamanya. Wong kita husnudzon sama manusia aja tidak kecewa, apalagi kita husnudzonnya sama Allah. Kita lihat betapa Allah tidak mengecewakan Bunda Hajar sama sekali atas keyakinannya. Tidak lama setelah air itu terpancar, burung-burung itu terbang di atas air itu. Ada musafir dari kejauhan melihat, loh kok ada burung muter-muter di atas sana, kemungkinan di bawah situ ada air, ayo kita datangi ke sana. Saya skip dulu, ada yang kelewatan. Sebelum sampai ke dalam poin ini, ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Ibunda Hajar, beliau berdoa dengan sebuah doa yang sangat tidak masuk akal. Doanya begini, Pak. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, meninggalkan anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zara', di dalam sebuah lembah yang tidak tumbuh tanaman apapun, kering kerontang, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ku tinggalkan mereka di sini supaya mereka itu beribadah, menegakkan sholat. Faj'al af'idatam minan nas, datangkanlah makanan dari manusia, tahwi ilaihim, di sekeliling mereka, warzuqhum minas thamarat, berikan rizki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Kira-kira di tengah padang pasir mungkin nggak tukul buah-buahan? Ini doanya aneh, doanya tidak masuk akal, tapi memang seperti itulah doa. Kalau tidak masuk akal, disitulah kita doa. Kalau masuk akal, kerjakan aja, ngapain doa? Betul? Ketika melihat burung-burung di atas air itu, musafir yang lewat kemudian mencari tahu di mana lokasinya. Setelah ketemu, didapati ada seorang ibu dan anaknya sebagai pemilik air tersebut. Wahai ibu, bolehkah kami minta airnya? Namanya orang di padang pasir itu yang paling dibutuhkan adalah air. Seorang raja siap menukar setengah kerajaannya hanya sekedar untuk bisa minum di tengah padang pasir. Ini kami bawa makanan yang sangat banyak, bolehkah kami menukar makanan ini dengan air? Setelah kafilah ini lewat, ada kafilah lain daripada Bani Jurhum, kemudian minta izin sama Ibunda Hajar, wahai Ibunda, bolehkah kami tinggal di sekitar mata air ini? Kita membuat sebuah pemukiman, perkemahan, kemudian Anda kami angkat sebagai tetua di kampung ini. Kami izin untuk bisa ngambil air dari mata air ini setiap harinya. Nanti sebagai gantinya kami akan datangkan makanan-makanan dan buah-buahan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan Anda. Terjawab tidak doanya Nabi Ibrahim? Gampang tidak bagi Allah mengabulkan doa hamba? Wah, mudah sekali. Sekarang saya tanya, Allahnya Nabi Ibrahim dengan Allahnya orang Gamping lain apa sama? Kualitasnya zaman dulu sama sekarang sudah menurun apa tetap sama? Lah kok tidak berani doa itu yang menurun kualitas keimanan atau keyakinan kita? Allahnya sama, kemampuannya sama, yang tidak sama iman kita, yang tidak sama keyakinan kita. Kita mau minta sama Allah ragu-ragu, mungkin karena kita terlalu banyak maksiat jadi malu mau minta. Kalau kita deket, kalau dekengannya pusat kan, ya tinggal, ya Allah hambamu. Loh, kadang-kadang orang itu kalau dekat sama Allah tidak perlu dilafatkan kok, Allah tahu apa isi hati, apa yang menjadi keinginan. Sudah ya Bu ya? Cukup ya? Bisa, cukup dulu. Tutup dengan kisahnya Nabi Ayub sedikit. Nabi Ayub itu kan ketika sakit, beliau dibilangi sama orang, loh Anda ini kan Nabi, kalau Anda minta sembuh itu kan pasti dikasih sama Allah. Beliau bilang, saya malu mau minta sama Allah, saya ini sehat 40 tahun, masa baru sakit 20 tahun udah minta sembuh. Kalau orang-orang sini baru sakit sebulan tuh kayak dia orang paling menderita di dunia. Nabi Ayub itu disuruh doa seperti itu, mintanya begini, ya Allah, ambil semua yang kau inginkan kecuali lisan dan hatiku, karena dengan keduanya aku tetap terhubung bisa berzikir padamu. Nah, lalu diceritakan dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba idznada rabbahu
Ani masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub menyeru Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya, sesungguhnya aku disentuh dengan musibah yang mengancam nyawaku. Dalam bahasa Arab, menyentuh itu macam-macam. Ada mas, itu sentuhan yang tipis-tipis itu yang bisa bikin bulu kuduk berdiri, itu namanya mas. Kalau disentuh begini plek, ini namanya lams. Kalau dipegang namanya mask. Kalau dipegang keras tamasuk, dipukul dorb. Disentuh pelan itu namanya mas, tipis-tipis namanya mas. Sakitnya sampai seluruh anggota tubuhnya hancur, tapi beliau katakan masaniyadhur, karena di dalam hatinya Nabi Ayub beliau memahami sak parah-parahnya sakit di dunia itu cuma ibarat sentuhan saja dibanding panasnya api neraka. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan untuk Ayub. Loh, Nabi Ayub tidak minta apa-apa, tidak minta sembuh kok, cuma cerita, ya Allah aku disentuh bahaya dan kau adalah zat yang maha pengasih. Tapi Allah katakan di dalam ayat berikutnya, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Nabi Ayub tidak minta apapun. Kalau hubungan hamba dengan Allah itu dekat, hamba tidak perlu mengucapkan keinginannya, Allah lebih tahu, Allah akan memberi dengan sesuatu yang jauh lebih banyak. Ada anak-anak yang sangat disayang sama ayahnya, dibelikan pensil, dipakai terus sampai kecil. Bersyukur, tidak pernah protes. Ketika ayahnya ngelihat pensil anaknya udah tinggal kecil kayak gitu, kira-kira anaknya harus nembung apa orang tuanya langsung belikan? Langsung belikan. Itulah kalau hubungannya baik. Ayah mencintai anak, anak mencintai ayah. Lah kalau ayah aja seperti itu, apalagi Allah Rabbul Alamin. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, orang yang dekat dengan Allah, mungkin tidak banyak yang diucapkan sama lisannya, tapi semua yang diinginkan dan dibutuhkan dipenuhi sama Allah. Lisannya keluarnya itu cuma dikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyaknya nikmat yang diberikan, apa lagi yang mau tak minta gitu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Masih banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita saksikan pada episode berikutnya, entah kapan, nunggu saya dihubungi Ustaz Syakir lagi. Ini saya dipeseni sampai maksimal jam 7 kurang seperempat. Nah, ini saya kasih waktu sisanya untuk diskusi dan tanya jawab saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.